Puncak Kuta Sukamakmur. Hari ini saya bersama Mama mau ke Puncak Kuta yang ada di Sukamakmur. Perjalanan awalnya masih bagus menuju ke Sukamakmur, tapi setelah mendekati dengan Puncak Kuta, ini perjalanan mulai menegangkan. Saya mulai merekam videonya nih. Tuh lihat wajah-wajahnya sudah mulai pucat karena kita akan menghadapi tanjakan yang sangat menegangkan. Di sini kita dikasih tahu sama warga setempat mau naik ojek atau meneruskan dengan mobil. Sementara di dalam mobil wajah tegangnya udah mulai kelihatan dan panik banget. Tapi sopir dengan tegas menyatakan kita lanjut pakai mobil. Akhirnya kita minta dikawal sama pemandu yang ada di sini biar kita tidak papasan dengan kendaraan ketika kita lagi nanjak karena ini cukup satu mobil aja. Dan selain nanjak, ini jalannya juga banyak yang berlobang. Jadi ini PR banget. Kalau mau kesini harus dicek dulu dan harus googling dulu seperti apa aksesnya. Makanya kalau mau lewat tanjakan-tanjakan ini biasanya kita akan ditawarin sama ojek lokal untuk diantar sampai ke parkiran. Karena kalau pakai motor sendiri tuh biasanya para penumpangnya itu pada turun di sini setiap tanjakan. Kalau belum terbiasa melewati tanjakan seperti ini. Nah, ini Kang Ucup lagi ngasih aba-aba kalau mulai ada tanjakan terjal lagi dan AC-nya harus dimatiin. Jadi kita nurut aja. Untungnya nih kalau pakai pemandu kita tahu apa yang harus dilakukan dan jangan lupa harus pakai kendaraan yang safety. Sementara peserta yang di dalam mobil pun ini tuh nggak nyangka kalau perjalanan ini semenegangkan ini dan mereka shock banget. Saya yakin kalau tahu mereka perjalanan seperti ini mereka tuh nggak bakalan jadi ikut. Tapi nggak apa-apa sebagai pengalaman karena sebelum kesini itu mereka cuma ngelihat konten-konten persiapan untuk menuju ke puncak. Tapi mereka tidak ngeh kalau aksesnya akan seperti ini. Untungnya kita punya supir tembak yang handal, jadi walaupun pesertanya pada melenyot, tetap maju tak gentar menghadapi tanjakan yang terjal. Pokoknya kalau udah mama yang turun ke jalan, udah sing ada lawan. Nah, alhamdulillah kita pun sampai ke parkiran. Kita pun siap-siap naik ke atas dan ini kita mulai pemanasan dipandu sama Kang Ucup yang tadi udah munjukin jalan. Jadi kita dikasih pemanasan dulu biar tidak salah urat. Dan dilancarkan semuanya, amin. Setelah berdoa dengan penuh semangat, kita pun meninggalkan parkiran tepat jam 9.30. Nah, ini perjalanannya masih landai dan gak berapa lama kita sampai di pos 1. Pos 1 jam 9.43. Setelah melewati pos 1, jalannya mulai nanjak. Ini kita akan melewati kebun-kebun warga dan pemandangan pun mulai kelihatan dari atas. Itu puncak kutanya. Masih perjalanan berapa? 70%. 70%. Semangat. Ternyata perjalanan kita belum sampai setengahnya, tapi maklum mama ya, jadi kita tuh banyak istirahat, banyak foto-foto, dan jalannya juga nyantai. Sekarang kita sudah sampai di pos 2. Nah, ini pemandangan di pos 2 ini sangat bagus tuh. Lihat pemandangan sekelilingnya udah kelihatan perbukitan. Dan udaranya ini sejuk banget di sini. Setelahnya kita akan menemukan warung. Jadi jangan khawatir kalau kesini nggak bawa bekal, kita bisa jajan di sini. Sambil istirahat, di sini juga ada musolanya. Yang mau pada naik biasanya pada istirahatnya di sini sambil bisa jajan atau sekedar ngopi dan ngeteh manis biar nambah tenaga dan semangat tuh sambil menikmati pemandangan pesawahan. Setelah melewati warung gak jauh naik dikit, kita akan menemukan Bukit Wanafa. Di Bukit Wanafa ini dijadikan camping ground. Kalau yang mau camping, nah ini di bukit ini. Karena moto kita alon-alon asal kelakon, ya begini. Kita banyak istirahatnya. Tapi gak apa-apa, karena niatnya kita mau healing sambil menyegarkan mata melihat pemandangan seperti ini nih. Lanjut, ini makin ke atas jalannya makin nanjak. Kita di sini akan menemukan tanjakan bayangan. Tapi buat mama hayo aja. Kita tidak akan lari dari kenyataan. Benar gak sis? Ingat, ini tidak sebanding dengan perjalanan kita ke sini, Besti. Setelah berada di sini, rasanya lupa akan ketegangan tadi di jalan. Sekali lagi saya ingatkan, jadi kalau yang nyetirnya belum kayak supir tembak, jangan coba-coba nyetir sendiri ke sini. Makin nanjak ya, say. Sampai di Bukit Cangkuang. Nak Lumut tuh, Gunung Lumut. Puncak Lumut ke sana. Jadi kalau ke sini sampai pos 3 itu kita masih nanjak melewati perkebunan warga. Udah ke kebun kopi ya sekarang. Tadi kebun. Kalau kita trekking ke Puncak Kuta, sebenarnya kita itu bisa sekalian pulangnya lewat Curug Mariuk atau balik lagi ke tempat yang tadi awal kita naik. Lembah Puspa 11.30.
Mbak Puspa hore. Setelah melewati pos 3, treknya mulai terjal dan penuh batu-batuan dan kerikil. Jadi kita lebih hati-hati memilih jalannya dan disediain juga tali biar kita lebih gampang untuk naik. Karena batuannya cadas, jadi kalau ngerambat kita pun harus memilih batuan yang dipakai untuk pegangan, jangan sampai merotol. Dan akhirnya kita pun sampai. Puncak. Tuh. 11.36 Puncak Kuta Sukamakmur. Inilah Puncak Kuta. Jadi kita setelah 2 jam perjalanan akhirnya sampai ke puncaknya. Buat yang jalannya cepet atau nggak banyak istirahat, mungkin ini tuh kurang dari 2 jam. Tapi karena kita nyantai dan banyak bercandanya, jadi ya seperti ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur karena kita bisa sampai ke Puncak Kuta. Dari ketinggian 1010 mdpl kita bisa menikmati perbukitan yang ada di Sukamakmur. Dan kita pun berani ke sini karena Puncak Kuta ini cocok banget dijadiin untuk trekking pemula. Jadi kita seneng banget. Next, kita kemana lagi ya?